Lutfi. Kali ini aku cuma mau sharing atau curhat-curhat aja sih sama perkuliahanku di FK, sambil aku mau DIY painting. Yeay. Ini sebenarnya aku udah beli dari kemarin banget, tapi baru aku buka sekarang. Ini aku belinya lewat Shopee. Aku lupa nama tokonya, nanti aku taruh di description box aja, kalian bisa cek. Jadi DIY painting ini sebenarnya tinggal warnanya aja sih, jadi kita nggak perlu ngegambar. Aku kan nggak pintar gambar tuh, nggak bisa malah. Jadi aku belinya yang langsung diwarnai gitu, nah kayak gini. Nah jadi ini tuh udah ada contohnya, kita tinggal mewarnai aja sesuai sama nomor. Di wadahnya itu udah dikasih nomor juga, jadi kita tinggal nyesuaiin aja sama yang ada di dalam ininya. Aku nggak tahu apa sebutannya ini, pokoknya di sini sesuaiin sama di sini. Itu ekspektasinya ya teman-teman. Nggak tahu nanti gimana hasilnya. Tuh kan udah dikasih nomor, jadi tinggal nyesuaiin aja. Dapat 2 kuas. Nomor 1. Aku mau mulai dari yang kecil dulu. Oh iya, aku kan mau cerita pengalamanku selama di FK. Aku bingung mulai dari mana. Pas semester 1 itu kayak nggak banyak yang nggak banyak yang susah sih. Semuanya, maksudku masih bisa dihandle lah. Soalnya semester 1 itu ya aku masih bisa jalan-jalan, nongkrong sama temen, masih bisa main-main. Semester 1 itu kayak gini, kalian tahu pasti, maksudnya vibes-nya maba-maba itu masih semangat banget gitu loh. Apalagi pas itu blok anatomi. Jadi kan kalau praktikum anatomi itu kan pakai jas lab, terus pakai handscoon, pakai masker gitu kan. Jadi kayak vibes-nya tuh dokter banget gitu loh. Terus ada suatu saat itu aku nggak aku doang sih, maksudnya habis kelas kalau nggak salah tuh kayak dijelasin semacam kurikulumnya di sini tuh kayak gimana lalala kayak gitu. Terus di saat itu juga itu aku terharu banget. Maksudnya kan tau nggak sih rasanya kayak wah gila, ini beneran nggak sih aku kayak duduk bareng di antara temen-temenku yang calon dokter. Maksudnya kayak nggak nyangka gitu loh aku bisa sampai sini. Padahal dulu pas SMA tuh rasanya ragu banget mau masuk ke dokteran. Terus tapi pas bisa sampai duduk di situ rasanya kayak ini beneran nggak sih? Udah kayak gitu. Terus semester 1 itu juga masih seneng-senengnya maba gitu loh, masih ikut magang organisasi kesana kemari, masih nyari pengalaman ini itu. Terus kalau buat mata kuliah di FK pas semester 1 tuh menurutku masih gampang sih. Pokok sebelum blok anatomi itu masih gampang, soalnya mata kuliahnya itu MKWU, jadi kayak pelajaran bahasa Indonesia, PKN, ya kayak gituan, sama agama juga. Jadi masih bisa dihandle lah. Terus pas mulai masuk blok anatomi itu udah mulai capek, soalnya kan ada praktikum juga, terus ujiannya juga capek. Tapi untungnya ya teman-temanku itu suportif itu loh. Jadi masih belajar bareng, ngerjain tugas bareng kayak gitu. Pokok beneran deh semester 1 itu aku masih bisa main-main, keluar, hangout, nongki-nongki. Pokok masih bisa ketawa hahaha lah. Terus pas udah mulai semester 2 itu menurutku nggak banyak yang susah juga sih. Maksudnya masih bisa lah, meskipun ya pas-pasan. Soalnya semester 2 itu juga masih vibes mabanya tuh masih menggebu-gebu gitu loh. Masih ada semangat kuliah, masih ikut magang organisasi kesana kemari juga kan. Terus pas mulai capek itu semester 3 sih. Ini capek banget menurutku. Soalnya semester 3 itu aku mulai beraniin diri buat ikut buat daftar jadi pengurus organisasi kan. Nah pas organisasi yang aku ikuti itu banyak prokernya itu pas semester 3 itu. Jadi pas semester 3 itu proker numpuk banget. Terus selain ikut jadi pengurus organisasi kan aku juga ikut ini. Jadi di angkatanku itu kan ada 3, enggak di angkatanku aja sih, setiap angkatan itu ada 3 acara besar.
Nah, yang pertama itu Medspin. Kalau kalian tahu itu olimpiadenya anak-anak SMA yang biasanya promosi di sekolah. Nah, itu Medspin. Terus yang kedua itu Dekan Cup yang istilahnya kayak KTS gitulah, sama ngundang artis-artis gitu kan. Terus yang ketiga ini yang Baksos. Tapi sekarang Baksosnya online, padahal kemarin itu rencananya mau ke daerah yang aku lupa namanya, kalau nggak salah dekat Malang ya pokoknya di situ. Yang semester 3 ini kan acaranya Medspin itu otomatis ikut istilahnya ikut regio Jember gitu loh. Soalnya kan aku dari Jember, jadi aku juga harus bolak-balik ke Jember Surabaya buat promosi Medspin. Nah, terus aku tuh juga bodohnya aku ngeiyain tawaran temanku juga buat jadi panitia pusat. Jadi kan waktu itu temanku nawarin, "Tam, kamu mau nggak jadi panitia soal?" gitu. Dan aku tuh tipenya sungkan gitu loh, mau nolak. Terus akhirnya aku iyain dong, kayak ya deh gak apa-apa gitu. Dan akhirnya aku harus double agent, masih harus pulang ke Jember promosi, tapi masih jadi panitia pusat juga. Dan waktu itu juga ada proker organisasi. Terus proker organisasi itu salah satunya juga harus buat perizinan sama lembaga yang pokok tempatnya itu ada di daerah yang menuju Sidoarjo. Jadi waktu itu capek banget ya Allah. Kan waktu itu juga barengan sama blok farmako, dan itu menurutku capek banget. Blok farmako itu kayak udah susah, tapi aku masih bolos lagi buat ngurus perizinan kegiatan organisasi. Kayak ya ampun, Tam, kamu itu udah nggak bisa farmakologi tapi masih milih buat bolos. Tapi kamu tuh mau ngapain gitu loh. Dan nggak hanya blok farmako aja, tapi semester 3 itu juga ada blok lain yang menurutku capek banget sih. Soalnya ada praktikum juga kan, ujiannya juga susah. Jadi jujur semester 3 itu aku nyesel pol, karena aku kayak mau ikut sesuatu itu mesti nggak mikir-mikir dulu gitu loh. Harusnya kan kayak dipikir ke depan, kamu nanti bisa apa enggak, bisa bagi waktu apa enggak. Tapi aku malah iyain aja, iya Tam, kamu mau ini, iya gitu. Jadi dan terus waktu itu pas habis UTB Farmako, habis UTB banget itu, aku sama teman-temanku langsung pulang ke kos. Habis gitu langsung ambil barang-barang, terus langsung cus ke stasiun buat langsung pergi ke Bandung. Aku lupa itu tempatnya di Bandung beneran apa enggak. Ya pokoknya buat pergi ke sana karena ada acara national meetingnya yang hostnya itu Unpad. Nah, jadi tuh langsungan banget. Habis ujian itu langsung pergi ke sana. Jadi jujur, aku semester 3 itu nggak maksimal sama sekali. Soalnya saking banyaknya ikut kegiatan sampai semuanya keteteran. Bahkan yang proker pun juga menurutku nggak maksimal. Terus sampai pas saat itu pengumuman ujian farmako keluar. Nggak boleh ngomong anjay, astagfirullahaladzim. Aku nggak lulus, ya Allah. Kalian tahu nggak sih rasanya? Sebenarnya aku tuh nggak apa-apa ujian perbaikan, aku nggak masalah remet ataupun ujian perbaikan, tapi seenggaknya kayak lulus dulu gitu loh. Jadi masih tenang, masih ada rasa tenang. Tapi pas saat nilai ujian itu keluar, nggak lulus nilaiku. Ya udah, sakit hati pola. Kalian tahu nggak sih, habis nilai itu keluar aku langsung nangis. Ada paling semingguan lebih, pokoknya nangis itu, kayak bangun tidur nangis, mau tidur nangis, makan juga nangis, belajar juga nangis, kayak di kampus itu juga nahan nangis kayak. Tapi kalian tahu nggak sih, di kampus itu teman-teman masih aja bahas nilai, ya pun pusing aku. Ditanyain nilaimu berapa, aduh Raya bisa nggak sih diem, nggak usah nanya-nanya nilai. Terus waktu itu kan ujian perbaikannya itu selang 1 hari. Jadi habis ujian ini terus besoknya itu ujian perbaikan gitu kalau nggak salah, aku lupa ya. Jadi apa nggak tambah sedih gitu loh aku, soalnya waktu ujian
waktu menuju ujian perbaikan itu sebentar banget, apalagi aku tuh di blok farma aku ini tuh kurang maksimal banget gitu loh. Aduh, aku ini belum belajar maksimal tapi kok tiba-tiba udah mau ujian perbaikan, nanti aku bisa nggak ya, nanti gimana nggak ya, semua itu aku mikir pol, takut banget gitu loh. Soalnya kalau di sistem FK di Unair itu kan kalau mau lanjut semester 4 harus lulus semester 1, 2, 3. Nah kalau umpama belum lulus semester 1, 2, 3 itu harus ngulang lagi, nggak bisa lanjut semester 4, jadi kayak gitu. Nah pas itu aku takut banget kalau nggak lulus. Kayak maksudnya nggak apa-apa ujian, aku nggak apa-apa ujian perbaikan, tapi yang penting lulus dulu gitu loh. Aku nggak mood makan waktu itu. Dan aku nggak pernah juga cerita ke orang tua. Aku nggak pernah cerita ke orang tua masalah kuliah. Soalnya aku takut reaksi mereka beneran deh. Bahkan aku ke temanku itu paling cuma ngeluh aja. Aku jarang banget cerita masalahku ke teman-teman, ke orang tuaku juga. Aku mesti kalau mau cerita itu ya mesti mikir 3 hal ini. Yang pertama, aku tuh mesti kalau mau cerita ke teman mikirnya, aduh kenapa sih aku kok cerita ke teman, pasti teman-temanku itu juga punya masalah lain kan, pasti mereka juga ada yang harus dipikirin. Kalau aku cerita ke mereka nanti malah nambah beban mereka gitu. Terus akhirnya aku nggak jadi cerita. Terus yang kedua, aku takut sama respon mereka. Aku tahu banget pasti mereka juga nggak bakal ngerespon yang alah masalah gitu aja kok sedih gitu, masalahku lebih besar gitu. Aku yakin mereka nggak bakal kayak gitu, tapi aku tuh mesti takut gitu loh, mereka bakal mikir kayak gitu, alah masa kayak gitu aja sedih sih, tau masa kayak gitu aja nangis sih, aku loh kayak gini biasa aja gitu. Aku takut temenku mikir kayak gitu, makanya setiap kali aku mau cerita aku nggak jadi cerita. Terus yang ketiga, aku nggak pernah cerita ke temanku, soalnya menurutku sendiri, aku tuh punya sisa energi yang harusnya aku pikirin buat mikirin hal lain, bukan aku habisin buat cerita ke temenku, tau gak sih? Jadi aku mending nyimpan energi itu buat aku ngelakuin hal lain daripada ngabisin energi itu buat ngomong-ngomong gak jelas ke temenku. Aku tahu sih ini tuh salah banget, aku tahu salah banget. Seharusnya aku nggak kayak gitu. Soalnya seharusnya aku mikirnya kita tuh nggak apa-apa, kita sampaikan aja apa yang kita rasakan, sampaikan aja apa emosi kita, curhat aja nggak apa-apa ke teman kita atau ke siapapun. Karena dengan kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, dengan menyampaikan apa yang kita rasakan, kita itu tujuannya biar perasaan kita lega, bukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban. Paham gak sih? Seharusnya kita itu mikirnya kayak gitu. Jadi biar masalah yang selama ini penuh di pikiran itu bisa dikeluarin dengan lega. Soalnya kamu tuh punya masalah lain yang harusnya lebih penting buat dipikirin, bukan itu aja. Paham gak sih? Ya harusnya aku mikir kayak gitu, tapi aku nggak bisa, makanya aku tuh jarang banget cerita ke temanku. Bahkan aku tuh mesti kalau cerita akhirnya nggak jadi, makanya temanku sampai bilang gini mesti, alah temen ini mesti kalau mau cerita setengah-setengah gitu, kan bikin penasaran gitu kan. Tapi aku tuh mesti kalau cerita nggak sampai habis, soalnya ya gitu. Aku mesti mikirnya 3 yang tadi aku ceritain itu. Bahkan ke orang tua pun aku jarang cerita. Aku tuh jarang banget cerita masalah kuliah ke orang tua, terutama bapak sih. Kecuali cerita masalah uang, masalah keuangan. Kalian ada yang gitu juga nggak sih? Soalnya aku tuh jujur ya, aku takut. Pertama, aku takut dimarahin. Kedua, aku takut ngecewain mereka. Jadi makanya aku nggak pernah cerita. Kalaupun cerita paling ya yang bikin senang-senang aja lah, yang sedih-sedih biar aku aja yang ngerasain. Apa ya, menurutku yang paling ngerti tentang aku, yang paling ngerti apa yang aku rasakan itu ya aku sendiri, bukan temenku, apalagi bukan orang tuaku. Jadi karena itu aku lebih seneng memendam perasaanku sendiri gitu. Paham gak sih? Aku gak pintar bikin kata-kata Makanya aku cerita masalahku yang ini lewat
sini aja. Soalnya ya gitu, aku juga bingung mau cerita ke temanku kayak gimana. Kalaupun cerita ke temanku itu apa ya, istilahnya kayak udah basi gitu loh. Soalnya ini udah dari semester 3 itu kan. Terus aku juga pernah ya waktu itu rapat Danus apa ya kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya pas rapat, aku kan sengaja milih duduk yang belakang-belakang gitu kan, soalnya moodku emang lagi hancur banget pas itu. Terus tiba-tiba aku tuh nangis, ya Allah. Aduh, kenapa sih nggak bisa nahan dulu nangisnya? Kenapa harus di tempat umum? Kenapa pas lagi di kampus nangisnya? Nggak tahu ya, tiba-tiba tuh nangis, aku nangis pas rapat. Terus ada temanku satu ngenotis aku kan, tanya dia, "Loh Tam, kenapa kamu kok nangis?" Malu banget aku. Terus akhirnya coba nggak apa-apa. Terus aku langsung gini kan, aku langsung balik ke belakang, langsung aku usap nangisanku. Wah, itu malu banget. Kayak kenapa sih nggak nangisnya itu di kosan aja, kenapa harus di tempat umum, kenapa harus pas rapat? Untungnya pas itu nggak banyak yang notice, jadi ya nggak malu-maluin banget lah. Dan itu ya, menurutku semester 3 itu capek banget. Tapi alhamdulillah pas hasil ujian perbaikan blok farma aku itu alhamdulillah lulus. Itu udah bisa senyum lagi deh aku. Terus juga pas udah akhir semester 3 itu udah gak terlalu banyak kegiatan lah. Ya ada sih, tapi masih bisa di-handle lah, masih bisa senyum. Terus sampai pas saat itu aku nekat, kalau kalian tahu, aku nekat nonton konser EXO. Ampun. Aku emang sengaja sih beli tiket konsernya, soalnya aku kan emang udah nabung dari zaman SMP kan, emang sengaja aku nabung dari SMP buat nonton konser. Dan untungnya sama orang tua aku dibolehi, dan untungnya lagi ada temanku yang mau numpangin tempat tidur. Makasih banyak Hani. Aku emang niat nonton konser itu sih, soalnya aduh apa aku butuh liburan ya. Ya udah deh, aku beli aja tiketnya dulu, masalah nanti nggak jadi nonton ya udah itu urusan belakang, kan bisa dijual lagi. Soalnya aku kalau baca-baca berita gitu, kalau dijual lagi kan bisa lebih mahal, apalagi kalau pas dijual tiketnya itu pas mepet-mepet dari konser. Rasanya itu kayak ya ampun, selama ini ternyata aku tuh butuh liburan ya, soalnya selama ini aku gunain waktuku buat melaksanain tugas-tugas. Selama ini aku nggak ada waktu buat aku sendiri, makanya pas konser itu rasanya plong banget pikiran itu. Apa ya, masalah-masalah di perkuliahan, apapun yang selama ini bikin overthinking tuh langsung hilang semua. Seseneng itu bisa ada di sana. Kok setelah nonton konser itu sih gue bisa senyum lagi. Oke, mungkin ini bagi kalian alay, tapi bagi aku enggak. Soalnya kita semua pasti punya manajemen stres ala kita sendiri. Pasti kita punya apa ya, istilahnya punya healing ala kita sendiri gitu loh. Nah makanya kalau ada yang komen tentang apa hobi kita itu gak banget sih. Soalnya kalian tuh nggak tahu apa yang kalian tuh nggak tahu apa yang selama ini mereka rasakan. Kalian tuh nggak tahu apa yang ada di belakang senyum mereka. Kenapa kok mereka melakukan hal seperti itu? Makanya kita itu jangan langsung ngejudge orang. Kalau emang nggak tahu itu ya udah diem aja, nggak usah komen yang sok tahu. Dari tadi baru selesai 2. Padahal masih banyak loh. Menurutku yang so far sampai saat ini, sekarang kan aku lagi semester 5, yang menurutku semester paling berat. Aku tahu sebenarnya ke depan ini bakalan ada yang lebih berat lagi, tapi seenggaknya dengan aku bisa melewati fase itu, seenggaknya nanti tuh aku bisa lebih baik lagi. Terus udah kan semester 3 menurutku seberat itu. Habis itu lanjut tuh semester 4. Kalau semester 4 ini ya masih sering nangis sih, jujur masih sering nangis, apalagi pas revisian proposal skripsi. Jadi kan kalau di sistem kuliahku semester 4 itu udah mulai nyicil proposal skripsi. Kayaknya aku emang secengeng itu deh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nah emang aku nggak bisa selain nggak nangis. Kalau emang udah capek, udah marah tuh mesti jatuhnya nangis.
secengeng itu. Terus mulai semester 4 itu deh aku mulai belajar apa ya, kalau ada orang yang nawari itu aku jangan langsung bilang iya, tapi dipikir dulu ke depan tuh aku bisa apa enggak, aku bisa manage waktu apa enggak, aku sibuk apa enggak. Mulai semester 4 itu deh aku belajar nggak sungkanan. Jadi kalau emang nggak bisa ya udah jauh nggak bisa, nggak usah diiyain daripada nanti kalian capek. Tapi sebenarnya jujur ya, jujur banget, aku nggak nyesel kayak aktif organisasi, ikut kepanitiaan sana kemari. Aku nggak nyesel, bahkan menurutku itu seneng banget karena selain kamu bisa dapat pengalaman baru, kamu juga dapat teman baru gitu loh. Soalnya kalau menurutku nih ya, kuliah tapi nggak ikut apa-apa tuh kayak hambar gitu gak sih? Ya gitu. Cuma ya itu aja, aku nyesel kenapa aku nggak bisa bagi waktu, kenapa aku kayak rakus ikut kesana kemari gitu. Terus sekarang aku tuh setiap kali overthinking masalah-masalah yang nggak jelas, mesti aku langsung arahin buat ngelakuin sesuatu yang menurutku lebih penting. Ya nggak penting juga sih, maksudnya yang menurutku lebih bisa menghibur gitu loh. Akhirnya jadi. Ya, not bad lah. Lucu, suka nggak sih? Oke, jadi segitu saja. Dan udah sih dari aku itu aja ceritanya. Sebenarnya banyak sih yang ada di kepala ini, tapi aku nggak pintar cerita dan aku nggak bisa curhat juga, jadi ya udahlah seadanya aja. Segitu aja ya, bye bye. Annyeong.